Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-306 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter lalu, Yuno memang telah ditunjukkan berhasil mengumpulkan kekuatan sihirnya, yang mengakibatkan sang wakil kapten kesatria sihir Golden Dawn ini dapat membuat sihir penciptaan roh angin yang bernama roh Eurus. Dan mengejutkannya, pada manga Black Clover chapter ke-306 ini ternyata satu serangan panah yang dilancarkan oleh Yuno bukan hanya mampu melukai Zenon, melainkan langsung berhasil menembus tubuh dari salah satu pemimpin Dark Triad tersebut. Pastinya bukan hanya saya saja yang merasa terkejut saat melihat kejadian ini. Pasalnya, siapa yang menyangka kalau serangan Yuno dengan teknik penciptaan roh angin Eurusnya dapat menembus tubuh Zenon yang dikatakan memiliki pertahanan absolut itu. Dan rasa terkejut itu juga bukan hanya dialami para pembacanya saja, karena Zenon juga sama sekali tidak menyangka kalau tubuhnya mampu ditembus sepenuhnya oleh serangan sihir milik Yuno yang ia katakan sangat cepat sekali itu. Jadi keterkejutan Zenon bukan hanya karena tubuhnya berhasil ditembus saja, melainkan juga karena refleks tubuhnya yang sama sekali tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan Yuno yang membuatnya tidak dapat menghindar. Setelah berhasil menembus tubuh Zenon dengan sihir penciptaan anginnya, Yuno memang mengatakan kalau kemenangan sudah berada di tangannya. Akan tetapi, jujur saja kalau menurut pendapat saya, rasa berpuas diri Yuno ini bisa dibilang masih terlalu dini untuk ia gembar-gemborkan. Lantaran belum tentu juga Zenon akan tumbang. Namun yang menarik bukan tentang rasa berpuas diri yang dilontarkan oleh Yuno, melainkan mengenai terungkapnya kisah masa lalu dari Zenon. Di chapter ini kita memang bisa melihat kalau ketika masih kecil Zenon amat dikucilkan dan juga mendapat bullying yang bisa dibilang lumayan parah. Soalnya bullying yang didapat Zenon bukan hanya dari teman-temannya saja, melainkan juga dari Dante serta Vanica yang merupakan saudara kandungnya. Dan alasan kenapa dia bisa mendapat bullying adalah lantaran menurut teman-temannya sihir tulang milik Zenon sangatlah aneh. Jadinya dia sering dihina bahkan sampai dipukuli. Dan anehnya Dante serta Vanica sama sekali tidak pernah membela Zenon. Malahan mereka berdua menghina Zenon saat melihat saudara kandungnya itu pulang dengan tubuh penuh dengan luka. Sampai pada akhirnya datanglah seorang anak laki-laki bernama Allen yang memberikan bantuan kepada Zenon. Dan dialah yang pada akhirnya menjadi teman baik pertama yang dimiliki oleh Zenon. Setelah Zenon mengenal Allen, kehidupannya bisa dibilang menjadi jauh lebih baik. Bahkan mereka berdua sampai memutuskan untuk menjadi rival. Karena Zenon akhirnya juga memiliki keinginan yang sama seperti Allen yang memiliki impian menjadi komandan pasukan sihir pertahanan kerajaan Spade supaya dapat melindungi seluruh penduduk negerinya dari ketakutan serangan pihak musuh. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah Zenon mengenal Allen, dia bahkan menjadi lebih giat berlatih agar impiannya bisa menjadi kenyataan. Sampai pada akhirnya setelah berlatih dengan giat bersama dengan Allen, Zenon pun berhasil menggapai impiannya menjadi pasukan sihir pertahanan dari kerajaan Spade. Memang benar kisah masa lalu Zenon ini sangat mirip dengan Yuno, yaitu mereka berdua sama-sama memiliki rival yang dapat membuatnya menjadi semakin berkembang. Dan bukan cuma itu saja, bahkan jika kalian perhatikan wajah Allen sangat mirip dengan Asta. Cuma bedanya kalau Allen memiliki kekuatan sihir api, sedangkan Asta tidak memiliki kekuatan sihir. Dan selain itu, kalau Yuno dengan Asta sudah berteman sejak kecil bahkan bayi, sedangkan Zenon dengan Allen baru berteman baik setelah Zenon ditolong oleh Allen ketika dirinya dibully oleh teman-temannya. Setelah berlatih dengan keras dan mendapat grimoire-nya, Zenon memang berhasil bergabung dengan pasukan sihir kerajaan Spade. Bahkan Zenon juga sampai dikatakan sebagai orang jenius menggunakan sihir tulangnya. Jadi bisa dibilang sihir tulang Zenon yang awalnya dianggap aneh setelah dia latih dan kembangkan akhirnya menjadi sebuah prestasi yang amat membanggakan, bahkan sampai dikatakan sebagai jenius. Yang hal itu lagi-lagi mirip dengan kisah hidup Yuno, karena Yuno juga dikatakan sebagai jenius setelah dirinya mendapatkan grimoire Clover berdaun 4.
Pada akhirnya karena telah bergabung menjadi pasukan sihir kerajaan Spade, Zenon pun mendapat tugas pertamanya. Dan tugas pertama yang dijalankan oleh Zenon adalah untuk menjelajahi serta menyelidiki dungeon yang baru muncul. Tapi sialnya dalam misi pertamanya ini, Zenon malah harus berhadapan dengan iblis. Kala itu Zenon memang belum memiliki kekuatan iblis. Dan karena ini adalah misi pertamanya, jadi bisa dikatakan kalau lawan yang harus dia hadapi terlalu kuat. Buktinya selain Zenon mendapat luka parah, banyak teman-temannya yang juga menjadi korban. Dan di saat itulah dikala Zenon sedang dalam keadaan hampir putus asa, Allen yang juga ikut dalam misi penjelajahan dungeon ini mengambil inisiatif untuk menyerang sang iblis sendirian, yang bertujuan untuk mengulur waktu. Tindakan yang diambil oleh Allen memang sangat beresiko. Namun apa yang dilakukan oleh Allen ini pastinya juga sudah penuh dengan perhitungan. Sebab dia mengambil tindakan setelah Zenon memikirkan kalau dirinya tidak memiliki kesempatan serta waktu untuk menggunakan sihir terkuat yang dia miliki. Jadi kemungkinan sejak awal Allen sudah berniat mengorbankan diri supaya Zenon dapat memiliki waktu untuk melancarkan serangannya. Karena dengan begitu akan banyak nyawa yang dapat terselamatkan. Jadi pengorbanan Allen ini bisa dibilang juga menjadi terwujudnya impiannya. Sebab seperti yang saya katakan tadi, impian Allen adalah untuk melindungi warga kerajaan Spade dari ketakutan. Dan jika sang iblis ini sampai keluar dari dungeon, maka dapat dipastikan akan menyebarkan rasa ketakutan itu. Yang hal itu pastinya tidak diinginkan oleh Allen. Makanya dia melakukan hal itu walaupun penuh dengan resiko. Apa yang dilakukan oleh Allen ini memang sangat mirip dengan perbuatan Langris. Lantaran sama-sama mencoba mengulur waktu agar temannya dapat memberikan serangan. Cuma bedanya kalau Allen dia melakukan hal itu atas inisiatifnya sendiri, sedangkan Langris masih diminta tolong oleh Yuno. Dan yang membedakannya lagi kalau setelah diberi waktu, Yuno berhasil menembus tubuh Zenon dengan sihir terkuatnya tanpa melukai Langris. Sedangkan kalau Zenon harus dengan terpaksa mengorbankan temannya sendiri agar iblis yang dapat membahayakan kerajaan Spade itu bisa dikalahkan. Karena memang saat menyerang sang iblis dengan sihir terkuatnya, Zenon juga harus menembus tubuh Allen. Yang hal itu pastinya membuat nyawa Allen yang merupakan sahabat serta rivalnya tidak akan terselamatkan. Makanya Zenon ketika melihat perjuangan Langris serta Yuno sebelumnya mengatakan kalau perasaan dan kegigihan tidak ada artinya tanpa adanya sebuah kekuatan besar. Sebab sebelumnya dia telah merasakan bagaimana sakitnya harus mengorbankan perasaannya ketika harus membunuh sahabatnya sendiri demi kepentingan yang jauh lebih besar setelah percaya dengan kegigihan serta perasaan. Di chapter ini sebanyak 3 kali kita memang telah ditunjukkan dengan sosok misterius yang duduk di kursi roda. Dan orang yang duduk di kursi roda itu dipanggil kakak oleh Zenon. Yang itu artinya dia adalah saudara tertua dari 3 bersaudara Dante, Zenon, serta Vanica. Sebab meski wajahnya tidak ditunjukkan, dia memang terlihat lebih tua dibandingkan Dante. Dan menariknya di awal-awal chapter ini orang misterius tersebut sempat mengatakan kalau Zenon mirip dengannya yang memiliki bakat lebih besar daripada Dante serta Vanica dalam hal untuk menjadi inang bagi iblis. Tapi karena Zenon pada awalnya ingin menjadi pasukan pertahanan sihir kerajaan Spade setelah mengenal Allen, jadi dia mengatakan kepada kakaknya tersebut kalau tidak lagi tertarik menjadi wadah bagi iblis. Dan barulah setelah kehilangan Allen dan merasa kalau kekuatan besar jauh lebih penting dari kegigihan perasaan, Zenon kembali mendatangi kakaknya itu untuk menjalin kontrak dengan iblis. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu siapa sebenarnya seseorang yang dipanggil kakak oleh Zenon ini. Dan kita juga belum tahu bagaimana keadaan orang ini sekarang. Namun kalau menurut saya karena wajahnya saja sekarang masih disembunyikan oleh Yuki Tabata Sensei, kemungkinan kakak tertua Zenon ini sekarang masih hidup. Dan karena dia dikatakan memiliki bakat yang tinggi untuk menjadi inang bagi iblis, itu berarti jikalau dia masih hidup nantinya orang misterius ini ada indikasi akan menjadi musuh baru untuk kedepannya. Soalnya sebagai inang bagi iblis pastinya dia akan menjadi sosok yang jahat juga. Jadi kalau hal itu benar setelah perang melawan Dark Triad selesai, maka jalan cerita Black Clover masih akan terus berlanjut. Dan kalau kakak tertua Zenon ini menjadi musuh terbarunya, artinya kedepannya Asta akan kembali bertarung melawan iblis lagi. Kira-kira apakah orang misterius ini masih hidup? Dan kalau masih hidup, apakah dia sudah menjalin kontrak dengan iblis?
Dan jika masih hidup dan sudah menjalin kontrak dengan iblis, sekarang di manakah dia? Ya, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk sekarang memang masih belum diketahui. Soalnya, jangankan semua pertanyaan itu, sekarang saja nama serta wajah orang misterius ini masih belum diperlihatkan oleh Yuki Tabata Sensei. Pada akhirnya, setelah kehilangan Allen, Zenon memang memutuskan untuk menjalin kontrak dengan iblis. Dan menariknya, ternyata iblis yang menjalin kontrak dengan Zenon adalah Beelzebub, yang kalau dalam legenda diceritakan sebagai salah satu 7 pangeran neraka. Dan dalam legenda, Beelzebub juga disebut sebagai dewa lalat. Jujur saja, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ketika nama iblis milik Zenon dikatakan sebenarnya adalah Beelzebub. Sebab teori ini sudah sering muncul di dunia maya. Alasannya karena Zenon pastinya akan memiliki iblis tingkat teratas, yang tentunya diambil dari nama salah satu iblis terkenal dalam legenda dunia nyata. Apalagi Zenon juga dikatakan memiliki bakat yang lebih tinggi dari Dante serta Vanica untuk menjadi inang bagi iblis. Dan kalau iblis yang menjalin kontrak dengan Dante serta Vanica saja adalah tingkat teratas, seharusnya iblis yang menjalin kontrak dengan Zenon juga sama kuatnya atau mungkin bahkan jauh lebih kuat lagi. Makanya tidak mengherankan kalau iblis yang dimiliki Zenon adalah Beelzebub. Sekarang setelah iblis yang menjalin kontrak dengan Zenon terungkap, menjadi lengkap sudah siapa saja nama iblis yang dimiliki oleh ketiga pemimpin Daktraya tersebut, yaitu Dante dengan iblis Luciferonya, Vanica yang memiliki Magicula, dan Zenon yang menjalin kontrak dengan Beelzebub. Pada chapter ini kita memang lebih banyak diperlihatkan dengan kisah masa lalu milik Zenon setelah tubuhnya tertembus oleh sihir milik Yuno. Akan tetapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah, akankah Zenon kalah begitu saja? Sejujurnya kalau menurut saya pribadi kemungkinan besar Zenon tidak akan kalah, karena seharusnya dia masih bisa bangkit. Soalnya dia memiliki bakat yang lebih baik dari Dante serta Vanica untuk menjadi inang bagi iblis. Namun selain itu saya juga memiliki harapan lain yang bisa dibilang cukup liar, yaitu saya berharap setelah melihat aksi Yuno serta Langris, Zenon dapat menjadi sadar kembali dan berubah menjadi baik. Pasalnya Zenon dulunya juga merupakan orang baik, dan penyebab dia berubah menjadi jahat karena kehilangan Allen yang merupakan sahabat serta rivalnya. Setelah itu dia tidak lagi percaya dengan perasaan serta kegigihan. Dan karena apa yang dulu dia tidak percayai telah dibuktikan salah oleh Yuno serta Langris tepat di hadapannya, seharusnya Zenon masih memiliki kesempatan untuk sadar dan berubah menjadi Zenon yang dulu ketika Allen masih hidup, yakni Zenon yang baik hati dengan impian ingin menghilangkan rasa ketakutan dari para warga kerajaan Spade. Mungkinkah harapan saya itu bisa menjadi kenyataan? Semoga saja hal itu bisa terwujud. Soalnya kalau Zenon bisa menjadi baik, maka akan ada 3 orang pengguna kekuatan iblis yang baik, yaitu Asta, Nat, serta Zenon. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-306 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.